wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibni Adam mudghatun idza salaha salaha laha sa'iru jasadi wa idza fasadat fasada laha sa'iru jasadi ala wajhil qalb. Sadaqallahul azim wa balagha nabiyuna al-habibuna al-karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah pada siang hari ini, alhamdulillah kita semuanya bisa silaturahim, bisa mudzakarah, mutola'ah, insyaallah. Apa yang kita pelajari, apa yang kita tafakuri, tafahumi, insyaallah Allah jadikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menghidupkan qalbu dan jasmani kita. Salawat dan salam merasa kita sanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'adana bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Di antara bulan Dzulhijjah ini kita akan menyaksikan yang namanya Idul Kurban. Id itu kembali, kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini sadar diri kita ini manusia adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita seharusnya harus kembali kepadanya. Nah, orang yang kembali kepadanya tentu kan harus kudu mendekat. Nah, kalau kagak mendekat aja kagak, mau balik gimana? Sehingga apa yang nanti kita saksikan pada waktu Idul Kurban itu adalah salah satu bentuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuannya adalah pengen taqarruban ilallah Subhanahu wa taala. Itu namanya kurban. Atau yang disebut dengan Idul Adha, kembali kepada apa? Adha, penyembelihan hewan kurban. Nah, istilah dua ini adalah salah satu jalan agar supaya kita ini mengerti tentang diri. Mengerti tentang apa? Tentang diri kita sendiri. Sehingga tamsil yang tadi saya sampaikan tentang Idul Kurban sama Idul Adha, kita mulai dari yang luar. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi kita kenal bahwa dagingnya kurban, darahnya kurban kagak sampai kepada Allah. Pada Allah tuh. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai itu adalah nilai-nilai takwa dari kalian semuanya yang sampai kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirnya berpikir sejenak.
bukan dagingnya yang dimakan oleh orang banyak, bukan darahnya yang mengalir, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar supaya dagingnya, darahnya ini sampai, coba kita menelaah dulu dari segi syariatnya, ya, dari segi syariatnya. Umpamanya hewan dipotong, akhirnya ngalirlah darahnya. Nah, pemotongan hewan kurban ini harus melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah harus dipotong hulkumnya, jadi kerongkongnya. Artinya apa? Itulah jalannya nafas, keluar masuknya nafas. Terkandung maksud bahwa ketika kita ingin taqarruban ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahami yang namanya nafas. Kalau itu keluar masuk nafas ini adalah salah satu sarana penting untuk benar-benar ingin taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dulu kemarin itu waktu corona ini kira-kira banyak gak yang ngap? Banyak gak yang sesak nafas? Begitu lewat. Banyak yang lewat. Nah, kalau lewat itu berarti ingin ketemu sama siapa? Ingin ketemu sama siapa? Ingin ketemu sama Allah. Orang itu kalau ingin sempurna ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kudu mati. Ya kan? Ada yang mati secara fisikiyah wa ma'nawiyah. Ada yang mati memang bukan yang mati suri. Ada yang matikan, dan ada lagi yang dimatikan adalah mati dohiriyahnya aja, bukan jasmaniyahnya, dengan rohaniannya. Ya, ini lewat jalannya nafas. Coba sekarang buktiin, Bapak tahan nafas, tarik nafas, setelah itu kemudian ditahan di perut. Jadi nggak itu sebuah kekuatan? Jadi itu sebuah kekuatan. Nah, kalau kekurangan nafas, tuh kira-kira orang semboyangan nggak? Lah, ada puyeng kayak gitu kan. Jadi kalau oksigen kagak sampai ke otaknya akhirnya apa? Jadi mikir juga kan, kadang-kadang inget, kadang-kadang kagak ingat. Nah, oleh karena itu, ketika waktu pemotongan hewan kurban, zahirnya adalah ngalir itu darahnya, ngalir darahnya. Lah darah ini adalah dihasilkan daripada apa? Nafas kita yang masuk keluar kayak begitu. Di dalam jantung kita dipompa ngalir gitu dari atas ke bawah, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah ini aliran itu dalam rangka untuk taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya ada filosofnya gitu, kan dari segi tasawuf. Yang kedua adalah mari itu adalah tenggorokan. Jadi ketika waktu orang itu memotong hewan kurban, maka tenggorokan jalannya makan dan minum harus kudu dipotong. Kalau kagak dipotong, lah itu penyembelihannya kagak benar, kagak sah. Nah, Idul Kurban adalah kembali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Energi yang kita pakai selama ini adalah secara lahiriah berawal dari mana? Bersumber dari mana? Bersumber dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman nutrisi yang dimasukkan di dalam badan ini itu akhirnya menjalur semuanya yang bermanfaat untuk mata, dengan sendirinya otomatis, ya kan, ngampirin itu matanya.
mengandung vitamin C, vitamin D, semuanya adalah secara otomatis yang dibutuhkan oleh badan dia akan dipakai, yang kagak dibutuhkan dia akan keluar. Bisa jadi itu aja jadi penyakit. Nauzubillahi minasyaitonir. Nah, makanya yang diperhatikan yang kedua adalah jalannya makan dan minum. Jadi darah yang dialirkan, bukan dialirkan kayak begitu keluar itu ya, darah yang dialirkan mengalir ke seluruh tubuh ini, ya kan? Atas, bawah, terus naik lagi, ya, mulai daripada ujung rambut sampai kaki kayak begini. Aliran itu maksudnya, ya kan? Aliran itu yang akan nanti dipotong, ya kan? Maka perhatikanlah, apa yang harus diperhatikan adalah makanan dan minumannya. Jika orang itu makanannya baik, minumannya baik, maka aliran darahnya akhirnya jadi baik, jadinya seger. Jadi seger. Tapi kalau makannya sembarangan, coba perhatiin, cek itu darahnya. Kalau yang sudah pernah donor darah kayak gitu, darahnya bagus apa jelek, layak dikonsumsi apa tidak. Maka itu dilihat dari apa? Dari dua, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum. Nah, ini adalah salah satu sarana untuk taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ini dua. Nah, kemudian ketika waktu pemotongan hewan kurban, yang dipotong lagi adalah 2 urat leher. Itu harus kudu putus. Jadi leher kayak begini ada kekuatan apa sih namanya, uratnya kayak gitu yang sini. Itu adalah sebuah kekuatan. Itu semuanya harus kudu diputus. Artinya apa? Artinya ketika orang itu benar-benar ingin usul liqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kudu diputusin dulu. Pokoknya nih, kita malu itu rata-rata kadang-kadang bukan malunya karena Allah. Al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Bener apa? Itu hadisnya. Tapi kenyataannya malunya kepada siapa? Malunya kepada makhluk, bukan malunya kepada Allah. Di saat ketika waktu dalam keadaan ramai, mungkin dia bisa malu. Tapi kalau di saat dia dalam keadaan sepi, bisa nggak dia malu? Kadang-kadang apa? Mudah memalukan diri, ya kan? Mau banyak orang, mau dilihat atau gagap, itu sudah mentalnya udah mental binatang. Namun billahi min syarri dzalik. Maka ketika waktu pemotongan hewan kayak begini, itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah bentuk daripada nilai-nilai takwa Allah. Jadi nilai takwa Allah itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemotongan hewan ini adalah bentuk daripada sifat-sifat binatang yang kemarin itu. Binatang bahaim wassibai, binatang yang jinak, binatang yang buas. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita ini sedia untuk memotong sifat binatang jinak kita ini? Yang suka makan, yang suka tidur, ya, yang suka apalagi kawin. Nah, itu termasuk bagian daripada sifat-sifat apa? Sifat binatang. Ketika waktu kita lagi dalam keadaan senang makan, ya kan, makan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Ya, kayak gitu, dipotongi, dikurangi lagi. Apalagi kalau udah usia 40, 50, 60 tahun, itu makan harus kudu dijaga. Ya, makan harus kudu dijaga. Berarti ini aja. Kalau ada orang tua udah 60 tahun, 70 tahun, maksud tujuan anak baik, dikasih makan aja, dikasih minum ya. Tapi kalau udah kelebihan ini berat badannya, itu kira-kira tambah sehat atau tambah sakit? Dia nggak memperhatikan kayak begitu, diperhatiin.
Jadi takaran daripada makan dan minuman harus perlu diperhatiin. Kalau diperhatikan, nah itu adalah sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini binatang jinak. Begitu juga binatang yang buas, ikan ad-darb wal qatl, suka memukul, suka pingin niatan untuk membunuh, kan, untuk mengalahkan, untuk menghancurkan dan lain sebagainya. Nah itu tolong dipotong. Jangan sampai punya niatan-niatan yang jahat, punya itikat-itikat yang buruk dalam diri kita ini. Dipotong. Ini kan berarti dipotong. Nah, kita yang memotong tentang sifat-sifat bahaim musibah ini adalah walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, ini kadang-kadang ini gak siap. Pemotongannya gak siap. Nah terus kalau hewan dipotong pakai apa Pak? Golok. Pakai golok. Nah kalau golok kita buat motong diri kita ini apa? Kira-kira apa? Sifat binatang jinak kita atau sifat binatang buas kita ini yang buat untuk gorok ini, nyembelih diri kita ini apa? Ya, gitu. Harus digunakan. Ya, gitu. Di antaranya apa? Segi lahiriahnya yang diperhatikan, yang digunakan. Gunakanlah akal sehat kita. Itulah yang mampu. Ketika orang itu menggunakan akal sehatnya, pola pikirnya udah pola pikir yang benar, ya udah benar, dibenarkan oleh agama, berarti dia adalah menggunakan sifat-sifat binatang yang buas itu adalah untuk dipotong. Makanya ketika waktu ada orang yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka yang harus dibenarkan apa? Bagaimana cara berpikirnya? Dilihat daripada komunikasi, ditanya, ada pertanyaan, ada jawaban. Disitulah kemudian apa? Terjadilah salah satu apa? Pola pikir yang berbeda. Itu yang menimbulkan. Makanya harus dipotong apa? Ini pola pikirnya harus digorok dulu, agar supaya kagak salah paham. Kan gagal paham kayak gitu. Arahkan berpikirnya yang baik. Itu satu, harus dipotong. Ajak dia berpikir dengan berpikir yang baik. Yang kedua apa? Harus kudu dipotong dengan qalbunya. Ini kadang-kadang orang cuma motong dengan apa? Dengan akalnya. Jadi kalau dipotong dengan akalnya, makanya tatanan kehidupan harus kudu tertib. Tapi kalau dipotong dengan hatinya, maka ini adalah ranahnya adalah ranah etika atau adab, tata krama. Bukan hanya sekedar cuman dipotong aja, tapi potongnya punya adab. Di antaranya adabnya apa? Itu gamannya, itu goloknya harus kudu tajam. Maksud tujuannya apa? Agar supaya nanti pemotongan hewan kurbannya ini lancar. Kalau kagak tajam ini kagak lancar. Kalau kagak lancar, akhirnya yang menyakitkan apa? Menyakitkan hewan. Begitu juga kita ini lagi motong, agar supaya yang kita potong itu diri kita atau orang lain itu kagak sakit hati. Bagaimana kagak tersinggung? Itu harus diolah. Jadi diolah. Akhirnya dengan istilah itu kita lakukan dengan cara yang bijaksana. Jadi potong. Ini nanti kembalinya ke diri. Jadi semuanya praktek-praktek dalam kehidupan, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nanti akan kembali kepada diri. Itu yang paling penting. Kalau itu kagak dipraktekkan, waduh, kelihatannya cuma apa? Motong, udah selesai. Nanti kita makan. Nah, yang kedua kita perhatikan lagi adalah daging.
Gitu. Tapi darahnya, ya kan secara lahiriahnya kagak sampai, tapi nilai-nilai takwa yang saya sampaikan itu tadilah yang akan nyampe dengan pemotongan-pemotongan ini. Yang kedua adalah dagingnya kurban. Secara syariatnya daging itu ada dua macam. Daging kurban, daging yang sunnah. Maka bolehlah daging yang sunnah, karena ini pada asalnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi yang mampu. Sehingga daging kurban ini bisa dikonsumsi oleh orang yang berkorban, bisa dikonsumsi diberikan kepada fakir miskin, bisa diberikan lagi kepada orang yang kaya raya. Berarti semuanya bisa menikmatin daripada apa? Daging kurban. Ada daging kurban itu seperti daging kurbannya kurban nadar. Nah, ini harus diperhatiin nih. Makanya kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban, nah kurbannya kayak begini karena nadar, maka yang layak mengkonsumsi, memakan dagingnya ini adalah khusus fakir miskin. Jadi orang-orang kaya haram itu makan. Tuh repotnya. Yang motong, umpamanya yang beli hewan itu hanya cuman sekedarnya aja. Ini biasanya disunahkan makan apa? Makan hatinya, atau mana yang disukainya itu aja, untuk tabarukan ngambil ini. Selebihnya kan itu secara syariatnya. Nah, bagaimana agar supaya nanti daging hewan kurban ini yang mempunyai nilai-nilai takwa itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba diperhatiin. Ketika daging ini sudah dimakan orang banyak, ya kan? Semuanya udah bisa ngerasain ya lezatnya, enaknya sate umpamanya. Waduh, enak benar makan sate, seger sekarang badan saya kan. Ya kan tadinya lemes kayak begini, udah makan sate kayak gini, udah seger kayak gitu. Ya, sate kambing gitu. Kebanyakan puyeng juga. Udah ngerasain bagaimana Pak nikmatnya apa makan daging. Ya kan? Semuanya orang merasakan nikmatnya makan. Nah, orang yang bisa ngerasain nikmatnya makan sampai dia ikhlas redha, itu adalah bagian daripada nilai-nilai takwa Allah. Nilai takwa Allah. Sehingga dengan nutrisi yang ada pada diri daging itu, dan daging itu ya alhamdulillah orang bisa beraktivitas, orang akhirnya bisa mencari nafkah, orang bisa bekerja, orang bisa beribadah-ibadah yang lain kayak begitu. Barokah daging. Coba manusia ini puasanya puasa muti, ya Pak Salim kan? Puasanya muti, kira-kira lemes nama betul kan? Lemes. Ada ya, lemes. Udah kagak makan daging, ya kan? Kagak makan yang bernyawa, lemes badan kita ini. Ya itu kan. Padahal apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu unsur secara lahiriahnya adalah wasilahnya berangkat daripada daging. Kita konsumsi daging. Apalagi kalau dagingnya itu daging ini onta badannya. Tuh, udah pernah makan daging onta? Udah. Mana krimnya? Oh, kering. Oh, yang pulang dari Arab. Dendengnya onta sama tulang onta. Saya makan daging onta itu satu mangkok saya makan kayak gitu tuh. Dengan sama nasi satu bungkus itu saya makan pagi itu sampai malam itu udah ngerasa kenyang aja udah. Waduh, bener.
Udah benar-benar. Ada singkat. Makanannya. Ya Allah. Nah, daging-daging yang telah dikonsumsi, yang dimakan oleh fakir miskin, yang dimakan oleh orang kaya, dimakan keluarganya orang-orang yang berkorban, itu semuanya bisa nikmatin apa daging itu. Nah, ketika orang itu sudah bisa nikmatin daging itu adalah lambang dari apa? Daripada sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energinya itu, energi sebuah kekuatannya itu. Makanya dulu itu saya diajarin, kalau kamu ibadah, contohlah itu kelapa. Kalau kamu ibadah, contohlah kelapa. Semuanya kelapa, kagak ada yang ketinggalan. Ya, iya. Semuanya kagak ketinggalan. Dari daunnya bisa nggak dengan bikin ketupat, bikin ini gitu bisa. Ya, kan? Akhirnya yang lidiknya buat apa? Buat sapu. Kalau kayak gitu. Ya, akar kelapa di kue. Semuanya kepakai, ya kan? Rambutnya, batoknya, ya kan? Sampai kelapanya sendiri bisa dipakai, ya kan? Air kelapanya dipakai. Semuanya enggak. Nah, ketika sudah dipakai, dikonsumsi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabbi, saya udah beribadah. Katanya belum, kata Allah, belum, kamu belum ibadah. Kenapa? Belum habis. Setelah udah habis semuanya, dipakai dan dimanfaatkan semuanya, nah baru dikatakan, wahai kelapa, saatnya kau telah beribadah kepadaku. Itulah yang disebut dengan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaat itu semua. Nah, daging-daging itu yang sudah dimanfaatkan, yang dikonsumsi oleh orang banyak, itulah nilai-nilai yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disunahkan kalau beli apa, dagingnya yang gede, jangan kurus dibeli. Kasihan. Ambil kita. Insyaallah. Nanti sangat luar biasa. Masyaallah. Paham? Ini termasuk apa? Termasuk pemahaman daripada daging dan darahnya. Daging dan darahnya. Ini daging dan darahnya. Saya tambah satu sekali lagi. Kejadian yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ini seiring sejalan dengan pemahaman itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepada bagaimana Engkau ya Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Pengen tahu aja nih. Nabi Ibrahim pengen tahu gimana sih caranya ngidupin sesuatu yang mati. Manusia mati dihidupin gimana? Makhluk-makhluk yang lain dihidupin gimana? Qala awalam tu'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah engkau kagak beriman sih Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Qala bala. Nggih Gusti, iya ya Allah, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Kan yang jadi permasalahannya, ini hati saya ini belum tenang. Ya kan? Belum tenang kalau kagak nyaksiin. Ya kan? Kalau udah nyaksiin, udah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran-Mu ya Allah, akhirnya hatiku jadi tenang. Ya, hatinya jadi tenang. Akhirnya diperintah oleh Allah, qala fakhud
arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Nah, begini, Ibrahim, kau ambil itu empat daripada burung. Jadi empat dari burung. Setelah kau ambil itu empat daripada burung itu, kemudian apa, fasurhunna ilai, kamu cincang itu empat. Jadi thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian apa, setelah udah dicincang, maka letakkan itulah di setiap bukit atau di setiap gunung-gunung itu. Taruh sana ini. Setelah udah ditaruh, thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian kau panggil. Kalau disuruh panggil. Burungnya suruh panggil. Nah, setelah udah dipanggil, maka burung itu yang sudah dicincang itu kembali lagi terbang sendiri. Maka di dalam beberapa hadis, burung yang dicincang, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu burung yang empat itu, satu adalah gharnuk, burung bangau. Yang kedua adalah qaus, burung merak. Yang ketiga adalah waddaik, burung jago. Burung jago, ini termasuk bentuk daripada burung ayam, itu ayam jago. Kemudian apa? Wal hamamah, hamamah itu merpati. Jadi merpati, berarti dulu udah ada merpati ya. Dari dulu merpati, apalagi di Madinah banyak kan merpati. Jadi bangau, merak, jago dan merpati. Dari sahabat Mujahid wal Ikrimah, itu yang empat itu adalah, satu adalah merpati, kemudian jago, kemudian merak. Nah, ini bukan bangau tapi goroba. Jadi goroba itu gagak, burung gagak. Jadi burung gagak dicincang. Nah, terkandung maksud bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sifat binatang-binatang itu. Binatangnya ada berapa? Ada 4. Itu kamu ambil. Umpamanya nih, yang kita ambil itu adalah 4 yang meneruskan kajian kemarin. Sifat yang ada dalam diri manusia itu adalah sifat binatang jinak, sifat binatang buas, sifatnya iblis, dan sifatnya malaikat yang ada di dalam diri. Ambil itu. Nah, setelah kita ambil, kita kumpulkan. Setelah udah dikumpulkan, kemudian kita cincang. Berani gitu. Ya kan? Umpamanya nih, cincang ini artinya apa? Orang yang suka makan kayak begini, coba kalau kamu benar-benar pengen bener makan, jangan kau makan. Atau kalau kamu kagak lapar, jangan makan. Kalau kamu kagak haus, jangan minum. Kalau kamu kagak benar-benar ngantuk, jangan tidur. Kalau kamu belum sampai ngebet, ya kan, jangan nikah. Apa gitu. Kalau udah waktunya ya nikah, bahasa nikah ya. Itu namanya apa? Benar-benar diperangi semuanya. Jadi diperangi. Walaupun itu adalah sifatnya apa? Sifatnya iblis. Jadi sifatnya iblis kita menerangi. Iblis itu adalah yang merukum bil faksya wal munkar. Dia mengajak perbuatan keji dan mungkar. Dan tuhiul adawat wal baghdha, membikin permusuhan dan kebencian, umpamanya gitu. Tahan. Ya kan? Itu namanya apa? Dicincang semuanya. Kayak begitu. Bahkan adalah sifatul malaikah yang ada di dalam diri kita ini. Zikir itu bagus.
Tapi kalau kebanyakan zikir bagaimana? Nah, itu. Di masjid itu bagus. Tempat yang paling bagus adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah di pasar. Aku di masjid mulu kayak begini. Giliran waktunya kerja, kagak kerja di masjid mulu. Kira-kira kurang ajar nggak gitu? Itu yang harus kita cincang. Harus dicincang. Setelah udah dicincang itu empat sifatnya itu ditaruh di mana? Ditaruh di gunung. Ditaruh di gunung. Gunungnya mana? Gunungnya adalah hati. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Kemudian apa? Hati mereka itu mengkeras seperti batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Gunung banyak nggak batunya? Ditaruh di situ. Setelah udah ditaruh di situ, ya kan? Kemudian kau panggil. Ya, dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa-jiwa yang tenang. Di jiwanya tenang. Kembalilah kau kepada Tuhanmu, ya kan? Radiyah, mardiyah. Kira-kira ikhlas redha enggak itu? Dicincang tadi dulu. Ikhlas redha enggak? Lapang hati enggak itu? Lapang dadanya enggak? Yang bisa nyelesain ini adalah dirinya sendiri. Setelah udah dipanggil, udah berani, itu panggilannya itu. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Nih yang rasa jiwanya yang tenang, kira-kira hadir nggak? Hadir. Yang satunya lagi hadir. Hadir. Ya kan? Akhirnya jadi redha kepada Allah Subhanahu wa taala, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kayak begitu, apa yang terjadi? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara begitu, hati mereka semuanya jadi pada tenang. Ketahuilah, zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, artinya jadi tenang. Nah, ketenangan itulah adalah unsur daripada nilai-nilai takwa Allah. Insyaallah, mudah-mudahan kita masuk kajian singkat ini adalah menjadikan salah satu sarana untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya dah, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini sebentar lagi kan pemotongan hewan kurban jadi kayak gitu. Sebentar lagi. Iya. Hari Senin ya. Berarti diharuskan puasa. Harus sunat. Iya. Jadi tarbiyah Arafah. Ada yang mau ditanyakan bebas. Kurban. Kalau saya pernah dengar ini Pak Ustaz, kurban itu sepertiga untuk kita, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk Rangkaian masyarakat. Iya. Begitu Ustaz. Iya. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan Pak Ustaz, kalau di tempat saya galibnya lah gitu ya, umumnya. Jadi kalau misalkan kurban itu ya dibawa ke masjid, dibawa ke musola, kumpulin lah gitu, misalkan di RT gitu. Nah kalau misalkan kita sendiri gitu, kita motong sendiri lah, atau yang kalau motong sendiri mungkin nggak bisa ya motong siapa yang biasa motong, terus kita bagikan. Nanti kita dengan niat tadi ketakwaan gitu ya, bukan karena atas mungkin bulu daging ataupun darah kan Ustaz ya. Iya. Maksudnya
boleh apa enggak? Iya, boleh apa enggak? Iya. Memang pada awalnya pemotongan hewan kurban itu adalah harus dia sendiri yang motong. Awal kesunahannya itu adalah dia sendiri. Sikan. Ya Allah, ini adalah datangnya dari Engkau ya Allah, dan aku akan kembalikan kepada Engkau. Ini adalah bentuk daripada pengabdianku ya Allah, ya kan, dalam rangka untuk mensyukuri daripada nikmat-Mu ya Allah. Karena ini adalah perintah-Mu. Fasholli li rabbika wanhar. Ini wanhar, ini pengorbanan, inilah bentuknya ya Allah. Yang dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintah untuk mengorbankan putranya. Ini adalah naibnya ya Allah. Ini adalah badalnya ya Allah. Yang dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintah untuk nyembelih putranya, tapi umat di Kanjeng Nabi bukan diperintah untuk nyembelih putranya, tapi nyembelih hewan korban itu. Jadi boleh sendiri Ustaz ya? Jadi boleh. Sunahkan maksudnya. Ya kan, boleh. Ya, jadi yang jadi pertanyaannya, yang jadi permasalahannya sekarang ini, ketika ajaran itu menjadikan salah satu syariat, jadi mensyariatkan ini disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka disinilah kemudian ada perintah, ada wa may yu'azzim sya'airillah fahiya min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk daripada hati yang bertakwa. Nah, kalau dipotong-potong sendiri kayak begini, ya nilai takwanya bagaimana? Artinya apa? Syiarnya di mana? Kurang ger. Dan disitulah kemudian apa? Dikumpulkan di masjid atau dikumpulkan di mana? Di musola, sekalian diumumkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki, ini mari kita melaksanakan pemotongan hewan kurban. Ya, itu adalah bentuk daripada syiar agama Allah. Sehingga orang yang berkorban di masjid, di musola itu jauh lebih bermanfaat, karena ini bentuk daripada syiar. Kalau dipotong-potong sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau masalah boleh, tapi syiarnya kurang. Nah, itu kalau dipakai sendiri-sendiri, mamanya kayak begini, oh, udah saya mau potong sendiri lah, ngapain kayak begini, potong sendiri. Nah kalau ini dikumpulkan jadi satu, kemudian dibentuk suatu panitia korban, kira-kira cakep gak? Ya kan? Syiar, ya kan? Itu syiar. Jadi alasannya yang paling kuat itu adalah syiar agama Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diingatkan. Karena itu bentuk daripada dari kebersamaan. Sehingga nanti panitia kurban itu nanti cara membagian kurbannya, daging kurbannya harus perlu disilang. Umpamanya nih RT 1 dengan RT 2, maka RT 1 ini nanti dikasihkan sama RT 2, RT 2 dikasihkan sama RT 1. Ya kan? Apa sebabnya? Nah, ini kadang-kadang dikhawatirkan itu tadi. Ya kan? Dikhawatirkan kalau dagingnya itu adalah daging yang wajib, daging karena nadar kayak begitu. Nah, ini kadang-kadang begitu. Makanya kita husnuzon aja. Ini kan baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi enggak usah. Orang-orang itu kalau dagingnya kurban yang nadar itu hanya boleh dikonsumsi oleh orang fakir miskin. Orang kaya kagak boleh makan, haram hukumnya. Jadi kalau gini Ustaz ya, kalau misalkan saya begini, saya mau kurban gitu Ustaz, ya, kan ada yang ngajar begitu. Nah itu dagingnya itu nggak boleh, gimana Ustaz? Jadi momennya ini, besok ini kalau putra saya ini sukses kayak begini, pokoknya udah saya niatin benar, saya nadarin benar, ya kan, saya janji sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti saya potong itu hewan kurban. Nah itu udah nadar. Ya kan? Tapi kalau cuma ngomong biasa enggak. Umpamanya nih, ya tinggal nanti dah kalau ada duit kayak begini ya, tidak ada lebih rezekinya ya langsung dipotong. Atau kayak begini ya insya Allah dah. Kan kalau ada niatan nadar
nggak boleh itu daging masuk ke Orang kaya. Iya, dikonsumsi dimakan oleh orang kaya tidak boleh. Ini kadang-kadang ini yang jadi apa? Jadi problema kehidupan. Soalnya kan kalau di kampung-kampung, boleh kayak di Sawangan tempat saya katanya Sengaja. ya namanya maksudnya kambing, sapi kalau dipotong ya buat RT itu maksudnya. Jadi nggak disilang. Jadi semua korban tuh kalau misalnya RT itu lagi ada korban ya buat RT itu maksudnya. Nggak buat RT yang lain. Nah itu yang dikhawatirkan Kita dapat tadi. dagingnya daging dari situ, daging RT kita sendiri. Jadi diatur nanti ada panitia. Panitia adalah panitia zakat. Panitia korban. Itu nanti bisa ngerasain. Ya kan, panitia bisa ngerasain. Kalau ini Pak Ustaz, kalau kurban atas nama lembaga, institusi itu jatuhnya gimana Pak Ustaz? Jadi begini, orang kalau memotong hewan kurban harus kudu ditakyin. Artinya apa? Harus kudu dinyatakan. Namanya nih, ketika waktu pemotongan hewan kurban seekor domba atau kambing, itu atas nama siapa? Si Fulan bin Fulan. Satu keluarga namanya disebutin bapaknya doang kayak begini, insya Allah nanti keberkahannya ya istrinya, anaknya jadi dapat. Begitu juga kurban untuk siapa ini? Ini kan patungan mamanya nih, patungan kayak begini. Ya nggak apa-apa kamu patungan kayak begini, kumpul duit kayak begini, cuman minta ikhlas ridhonya. Nah, biasanya kan itu ada gilir itu, bergilir. Harus dinamakan. Siapa ini yang ditakyin? Karena kalau onta, kerbau, sapi ini untuk 7 orang. Ini siapa ikhlas ridho? Untuk 7 orang ini siapa? Seperti di syariat Yaakob. Jadi kalau misalnya nggak ada atas nama manusianya, jatuhnya sedekah. Iya, sedekah doang. Sedekah. Sama orang berarti sedekah. Kan? Oh ya izin Pak Ustaz, mau nanya. Sejak kapan sih Nabi Muhammad kata maling korban apa waktu di Mekah apa di Medina sektor berapa? Dimulainya tuh mengikuti Nabi Adam memotong itu waktu anak saya kan turun nanti Nabi Muhammad udah domba itu sejak kapan? Tahun berapa mulai apa di Nah, mana? ini tahunnya ini belum saya teliti. Jadi begini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mempraktekkan ketauhidan, mempraktekkan, membuktikan taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu pakai apa? Manhaj daripada ini kakeknya, ini termasukkan kakeknya. Jadi Ibrahim Hanifah. Jadi kalau saya ditanya ini mulai kapan kayak begini ini jawabannya tahunya ini saya belum tahu nih. Ya kan? Apa nanti ada sebuah kitab itu nanti menyebutkan itu, nanti saya cari itu Pak Salim. Kapan kayak begitu itu praktek itu semuanya. Ya kan? Karena itu untuk meneliti, menelaah kayak begini di tahun berapa, ya kan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa lah. Nah, kalau kurban itu, Iya. kalau setahu saya sebelum Nabi ada juga di Mekah udah kurban. Misalkan dalam cerita kan ayahnya itu kan ditukar dengan 100 unta potong buat ayahnya Nabi kan. Jadi setiap ada yang berhasil pasti berkurban potong kambing. Memang ada kebiasaan di Mekah gitu. Jadi berawal dulu itu Pak Salim, berawal dulu itu adalah praktek daripada akikah. Jadi dulu itu kalau orang sudah punya anak laki-laki, wah itu pemotongan hewannya luar biasa, penghormatannya luar biasa. Giliran punya anak perempuan, kagak ada yang namanya pemotongan hewan. Akhirnya datang itu Islam, itu untuk menyempurnakan. Jadi laki-lakinya 2, perempuannya 1.
perempuannya satu. Itu hadirnya kayak begitu. Ya, hadirnya itu. Nah, kemudian sejarah daripada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, nah itu kapan itu prakteknya? Nah, itu ketika waktu turun itu, Pak Salim. Nanti saya tamunya berapa itu enggak itu. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ketika waktu diperintah, kan, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah ini wanharnya itu disembelih, itu suruh berkorban, itu saatnya untuk memantapkan daripada syariatnya kakeknya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hingga Masya Allah itu ada berapa kalimat itu yang harus disusun rapi kan. Inna a'toinaka kautsar. Jadi kautsar ini adalah kebaikan yang banyak, atau termasuk mujizat Nabi, kelebihan Nabi, keutamaan Nabi, itu masuk kautsar. Atau telaga Kautsar juga bisa. Itu maksudnya banyak syafaat. Ini kan termasuk syafaat Nabi, ini termasuk Kautsar. Ini banyak ini. Nah, apa ini Kautsar. Lah kemudian apa? Fasholli. Ini fasholli. Diperintahkan sholat. Sholat apa? Sholat Idul Adha. Fasholli. Setelah itu kemudian wanhar. Kemudian menyembelih hewan. Wanhar, penyembelihan hewan kurban itu, pengorbanan. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya inna syani'aka huwal abtar. Itu manfaatnya Mas Alif. Yang terakhir, Allah memerintahkan Muhammad agar mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban. Itu awal turunnya ayat ini perintah itu kurban. Ya, tujuannya apa? Yang terakhir itu manfaatnya inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahil, orang yang begini, itulah mampus itu. Itu nama mampus. Ini termasuk surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah. Coba dilihat nih. Sebenarnya pendek-pendek kan, ada pendek begini. Kautsar turunnya kapan? Mbak Google tahu ini. Ini Mbak Google. Makkah nih, Makkiyah, Al-Kautsar. Makkiyah. Ini kan surat Makkiyah. Berarti apa? Diturunkan di mana Pak? Di Mekah. Jadi semenjak perintah itu, ya kan, Salim, itu penyempurnaan daripada syariat yang dibawa oleh nenek moyangnya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Nabi itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali apa? Sudah dapat firman darinya, sudah ada perintah darinya. Begitu juga hijrah. Walaupun ini suasana udah kagak kondusif yang kayak begini, itu udah secara akal kayak begini, udah mau amat pergi ngapain kayak begini, belum turun itu perintah tidak kan bingung sahabatnya kayak begitu, gitu kan? Padahal harus kudu pergi, tapi beliau apa? Sabar dulu, nunggu, ya kan? Belum turun wahyu, tinggal nunggu wahyu. Masya Allah. Itu salah satu rahasianya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan itu kebaikan dalam diri kita, kemudian fasholli, maka sholatlah. Apa artinya sholat? Sholat itu secara bahasa ya doa. Atau fasholli, sholli itu adalah wasal, harus kudu nyambung, sambung, nyambung antara hubungan antar hamba kepada Allah.
Nah, kalau udah nyambung hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas, maka resepnya lagi adalah wanhar, maka kita berkorban. Apa yang kita bisa korbankan? Baik kan? Jihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dirinya. Nah, kalau sudah kayak begitu, maka salah satu keutamaannya adalah inna syani'aka wal abtar. Pokoknya yang jahat-jahatnya kayak begini nih pada hancur semua. Masya Allah. Ada yang lain? Kalau puasa Idul Hijjah atau Tarbiyah atau Arafah itu, kalau kita puasa sekali, apakah benar bisa menghapuskan 82 tahun dosa kita? Lebih dahulu atau sebelum dahulu gitu. Yang ada itu ya. Ah, Yang ada itu. iya makanya kan sering muncul gitu Pak. Katanya kan ini seperti itu. Iya. Masa Arafah saat baru Iya. menghapuskan dosa bertahun. Iya, Iya. dia itu bagaimana? WA, Begitu tuh, sering muncul begitu. Jadi orang-orang kan nggak paham. Jadi kemarin saya kaji tentang kitab Al-Bunya li Thariqil Haq, karangannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala. Jadi di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan apa? Bulan haji. Karena ini adalah bulannya haji, Raya dulu. ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Jadi memuliakan bulan ini. Karena di situ ada praktek-praktek daripada amalia haji. Jadi amalia haji. Sehingga di dalam hadis Nabi itu banyak di situ yang ditulis oleh Kanjeng Syekh itu. Jadi kalau bisa puasa itu mulai daripada tanggal 1 Dzulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dulu. Nah, sampai 7 ini 1 hari kita puasa itu sebanding seperti hanya kita puasa selama 1 tahun. Selama satu tahun. Qiyamul lail di malam harinya itu dihitung selama seperti qiyamul lail selama 1 tahun namanya. Nah, begitu juga kemudian yang masyhur itu puasanya adalah puasa tarbiyah. Berarti tanggal yang ke-8. Sebenarnya yang fokus itu adalah puasa Arafah. Ketika orang jamaah ibadah haji pada wukuf di padang Arafah, ya kan, tanggal 9 itu Dzulhijjah pada wukuf di padang Arafah, maka disunahkanlah kita ini untuk hormat ta'zim, memuliakan itu bulan, karena beliau lagi wukuf di padang Arafah, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Nah, kalau ini orang-orang syariat kan mesti ada iklannya kan. Ya kan? Orang sini syariat harus ada iklan kan, diiming-imingi surga, gitu, pahala gitu. Ya kagak salah. Ya kagak salah. Manfaatnya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, dilebur dosanya. Melewatkan dilebur. Dan yang akan datang dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya telaah ini, kenapa sih kok sampai muncul hadis dan itu adalah wali Allah yang menyampaikan ini? Bisa dibuktiin. Ketika orang itu melaksanakan mengerjakan puasa, mungkinnya tarbiyah sama Arafah, coba nanti perasaan qalbu batiniah dalam diri ini bisa dirasain. Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran, berikan ketulusan dan kejujuran, an-nadam, penyesalan ketika waktu dulu kayak begini, luar biasa. Allah kasih kemudahan untuk cara bertaubat itu, Allah berikan kemudahan. Jadi termasuk salah satu cara untuk apa? Untuk mendatangkan bagaimana fafirru ilallah, bersegera kepada Allah. Itu adalah sarana untuk ngerangsang kayak begini. Ini baji kok keluar sih kayak begini, dirangsang.
Nah, rangsangan itu diantaranya seperti apa? Puasa itu dirangsang kayak gitu. Makanya apa? Wah ini muter gitu. Setelah udah muter, pengen keluar. Mungkin ini aja Ustaz ya, pemikiran orang-orang yang pendek mungkin Ustaz. Maksudnya gini, orang-orang yang nggak puasa cuma enak amat puasa setahun, puasa sehari, dihapus dosa setahun. Padahal dia nggak puasa sebenarnya, cuman dia malah pemikirannya pendek. Padahal kalau yang melaksanakan puasa, ya dia mungkin berpikirnya ya nggak dihapus setahun atau 2 tahun, enggak. Bodoh amat lah intinya. Cuma itu pemikiran yang pendek. Baca, wah enak banget nih. Berarti dosa-dosa gue hilang nih, atau dosa yang akan datang hilang nih. Kalau udah gitu ngapain gua sholat, ngapain gua ini gitu. Sebenarnya dia nggak puasa juga Ustaz. Berarti itu secara harfiahnya. Iya. Bukan Jadi nanti harus apa? Harus didalami dengan itu nilai takwanya itu tadi. Iya kan? Orang-orang yang ngomong gitu biasanya nggak puasa Ustaz. Iya. Ya sama hanya kayak begitu kan. Ada orang, ya kan, setelah udah menunaikan ibadah haji, dia kagak sholat Pak ceritanya. Karena merasa nggak ada dosa. Iya kan? Kenapa? Loh itu ibadah sholat aja di Masjidil Haram itu satu aja dibanding 1000. Kalau di Mekah bandingnya 100. Nah kan saya tabungannya masih banyak. Makanya kagak bisa sholat ya. Waduh, repot urusannya kayak gitu. Ustaz, mau bicara berarti perihal bukannya nggak percaya maksudnya ya karena ini ilmu juga. Kalau misalnya ada kalimat kayak misalnya tadi itu ada penghapusan dosa setahun ataupun sesudah dan sebelum, atau misalnya ada kalimat-kalimat lain dari ibadah-ibadah lain yang misalnya menyerupai gitu. Iya. Itu benar dari Nabi Muhammad SAW yang langsung ngomong atau dari wali Allah? Iya, itu asli. Dan apa namanya, maksudnya dari penanggalannya itu penanggalan 1 tahun atau misalnya 100 tahun itu dari mana Mas? Jadi begini, itu yang nulis kita itu kan udah terkenal kewalian, diakui daripada kewaliannya. Yang jadi pertanyaannya, ini ya pertanyaannya nih yang sangat menarik ini. Kamu itu puasa, maksudnya puasa itu apa di situ? Itu yang jadi pertanyaannya. Ya kan, bagi orang-orang yang berpikirnya maju kayak begitu, akhirnya berpikir kan, umpamanya nih, bahkan akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir kalimahnya mengucapkan la ilaha illallah ia telah masuk surga. Apakah cukup dengan kayak begitu? Kan semua pertanyaan kayak begitu. Makanya kan yang Syekh kayak begitu itu mempertanyakan, dia dipertanyakan. Ya kan, ada kabayina, apa bukti kamu kok sampai ngaku-ngaku bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kau udah kenal belum sama Allah? Apa yang kau kenal kepada Allah? Apa yang kau sembah kepada Allah? Dan ini makna itu yang harus dibongkar. Sehingga orang-orang yang belajar tentang hakikat dan makrifat, orang-orang tasawuf kayak begitu, sudah tidak lagi memperhatikan di surga, neraka kayak begitu. Itu punya Allah semuanya. Ya kan? Yang dibahas adalah bagaimana hubungan kita ini kepadanya. Dan secara otomatis kalau kayak begitu, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beres. Kira-kira gimana? Beres kan? Nah, termasuk salah satu yang dicantumkan puasa. Kok bisa ngapus dosa kayak begini-gini? Kita ingat nggak? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku. Dan siapa yang balas? Untuk aku. Yang balas, yang memperhatikan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ada hubungan khusus di mana malaikat udah gak boleh ikut campur tangan gak boleh, karena ini adalah perhatian khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kalau orang yang sudah mengadakan hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira beres nggak itu semuanya? Cuman manusianya ini yang puasanya puasa zahir, yang hanya cuman bisa nahan makan dan minum. Itu manfaatnya nanti apa? Secara lahiriah, insya Allah yang zahir-zahir inilah akan terjaga. Ada orang yang puasanya apa? Puasanya adalah puasa panca indera. Jadi bukan hanya cuma menahan diri dari makan dan minum, ternyata apa? Mata bisa teratur, telinganya bisa teratur, kayak gini. Ada orang yang puasanya puasa kalbu, akhirnya apa? Ini punya apa? Iri hati, hasud, ya kan, takabur, ujub, kayak begini. Wah, kagak benar. Dia tahan itu semuanya. Wal kadhiminal ghaidha, tahan itu amarahnya kayak gini. Nah, itu pertanyaannya, puasa yang dilakukan dia itu puasa yang modal bagaimana? Apalagi kalau puasa rohani, ya kan? Sehingga apa? Islam itu luas, dan Islam itu bisa dirasakan oleh seluruhnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, harus secara kafah. Maka di sinilah kemudian manusia itu tergolong-golong, ya kan, tergolong. Jadi satu sama lain kagak boleh saling menjatuhkan, saling meremehi. Contoh seperti hanya di dalam surat Fatir itu ayat berapa itu, ayat 31 itu berapa itu, Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafainahum min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Nah, ini termasuk dzalimun li nafsi, ini orang yang kurang ajar ya benar. Udah sholat juga doyan, minuman mudah luar biasa, kagak pernah ketinggalan. Udah apa aja doyan kayak begini. Tapi apa? Kenapa kok dikatakan apa? Termasuk orang-orang yang layak mendapatkan apa? Mendapatkan warisan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Masih diperhatikan, dapat poin lah kayak begitu. Dapat poin. Ya ayyuhalladzina amanu, diperintah oleh Allah, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Masih dipanggil hamba enggak ya? Walaupun itu kurang ajar kayak gitu. Jadi nanti apa? Pemahaman dari situ. Gimana sih gitu? Itu berarti udah meningkat. Jadi cara berpikirnya udah meningkat. Makanya orang-orang yang belajar tentang tasawuf kayak begitu tuh sudah lagi tidak berpikir tentang wah ini pahala sekian, kayak begini sekian nih. Sama Allah itu hitungan. Ya kan? Udah gagal lagi dibahas apa? Surga dan neraka. Sudah tidak lagi dibahas pahalanya itu sekian-sekian. Tapi kalau orang-orang tasawuf itu sudah memikirkan ini kira-kira pantas apakah? Beda nggak itu? Pantas apakah? Orang tua salah, yang benar itu anaknya. Kalau anak negor kayak begini, pertanyaannya pantas atau enggak? Oke, makan dengan cara yang baik. Soalnya dari kalimat itu, jadi orang-orang berpuasa itu tujuannya ke arah sana, Pak Ustaz. Gitu. Jadi yang saya tangkap tuh kayak gitu. Iya, maksudnya saya sekeluarga juga berpuasa juga, Pak Ustaz, kalau ada puasa Arafah itu. Cuma karena orang tua saya bilangnya ini puasanya bisa untuk 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan menghapus dosa. Jadi kita mindsetnya itu ya untuk kesana, Pak Ustaz, bukan untuk semata-mata ke Allah. Makanya ini saya pengen cari tahu apakah benar ada kalimat kayak gitu. Saya pengen saya sampaikan bahwa kita kalau puasa itu ya udah karena Allah aja, nggak perlu ada kalimat nanti bisa ngapus 1 tahun ke belakang atau 1 tahun ke depan gitu maksud saya. Jadi tetap aja biarin syariat yang sudah berjalan kayak begitu, emang bisa menghapus dosa dari 1 tahun dan 2 tahun kayak gitu, biarin itu di sana. Tapi yang nanti harus kita kaji lebih lanjut lagi, itu maksud puasanya apa? Gitu. Maksud puasanya itu apa? Karena ini adalah fadilah daripada keutamaan orang yang melakukan ibadah haji. Itulah. Orang kalau muliain, akhirnya dimuliakan nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dimuliakan. Fadkuruni adkurukum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Ya kan? Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, karena ini dia lakukan ini adalah atas dasar takwa Allah. Ya kan? Dihormatnya luar biasa, muliain luar biasa. Nah, inilah dia dapat hadiah. Sehingga kalau orang-orang awam kalau kagak diiming-imingin dengan ini dan itu ya kurang. Jadi kurang. Masalahnya orang awam itu dari orang umum, biarin aja itu. Cuma nanti berlanjut. Jadi berlanjut. Jadi jangan sampai segitu. Bagi orang-orang awam biarin aja. Ya kan? Wah, ini dapat 2 tahun kayak gini. Oh iya mah, ini alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa terus kayak gini. Coba nih nanti diajak bakasan itu tadi. Puasa niatnya apa? Kalau puasa niatnya agar supaya sesuai dengan yang diinginkan hadis itu tadi, ya kan? Dosa yang telah lewat, dosa yang akan datang kayak begini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Artinya wasilah puasa itu karena punya hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang puasa dikasih kemampuan oleh Allah, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu survei yang membuktikan. Itu kenyataannya yang sebenarnya. Akhirnya apa? Dia akan al-itirafu ala danbi, dia ngakuin daripada dosa, dia adalah an-nadam, dia ada timbul rasa penyesalan dulu dan gini. Tapi kalau itu kosong, Mas, itu kosong, nah itu berarti apa? Efek samping daripada puasanya belum kena. Jadi kita ingat dosa-dosa yang sebelumnya. Iya, nanti kayak begitu. Akhirnya ya Allah, ini dosa kayak begini. Nah itu barokah daripada puasa itu tadi, manfaat daripada puasa itu. Begitu juga yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemampuan dalam dirinya. Kok susah kalau pengen jalan maksiat itu susah. Ini kayak begini, saya kayak begini, kagak bisa ya. Kau gak ada jalan. Teman-teman saya kok jadi baik semuanya kayak begini. Giliran ada kayak begini, oh baik semuanya. Ini kagak bisa. Jadi kita ini susah untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Oh, berarti itu adalah barokah daripada puasa ini. Tanpa disadari itu dapat puasa ini. Kayak gitu. Itu kalau praktek dalam hidup. Ustaz, untuk saya pernah baca juga ya, misalkan penggolongan atau 3 tipe manusia beribadah. Tipe budak, tipe pedagang, sama tipe pecinta. Kalau budak harus diancam, masuk neraka lo, kalau salah ya. Kalau pedagang, berapa paham ini yang untungnya? Sekian tahun, sekian hari. Cuma nggak ada yang salah, cuma berproses dari budak jadi pedagang, terus akhirnya ke tipe pecinta. Ya ini hanya kuserahkan buat orang, misal buat Allah yang saya cintai, berproses. Jadi nggak ada yang salah. Kayak saya mungkin masih tipe budak saya, masih takut ancaman, ini masih seperti itu. Kalau pencinta masih jauh. Gitu. Iya. Betul. Emang sarana. Iya. Emang sarananya begitu. Kan manusia ini beda-beda. Iya, manusia itu beda-beda. Jadi pola pikirnya juga beda-beda, keadaannya juga beda-beda. Nah umpamanya kalau bawahan kayak begitu, kalau kagak ada begitu gimana? Nggak bisa. Harus laksanakan ini perintah ini. Jadi masya Allah, nanti apa cara berpikirnya itu yang paling asik. Cara berpikirnya yang paling asik. Ya, cuman kadang ini Ustaz di saat kita udah tahu gitu, tapi tetap down lagi. Itu dari iman naik turun, down lagi, baru ingat lagi ancamannya. Wah, masuk neraka jahanam. Gitu. Masuk neraka apalagi? Sakor, neraka jahanam. Terus masuknya lagi neraka liang. Emang itu awalnya begitu. Awalnya harus begitu.
Sampai di dalam kitab Jami'ul Usul fi Auliya itu karangan Syekh Ahmad Diyauddin, orang yang berzikir aja sama Allah, la ilaha illallah, itu kan zikir lisan, ma'ghuflatil qalbi, walaupun hatinya lupa. Itu pandangan beliau itu adalah zikirnya orang umum. Manfaatnya apa? Manfaatnya dia akan terbebaskan daripada api neraka. Kalau dihadirkan hatinya, itu dia akan dapat surga. Nah, zikirnya yang benar-benar luar biasa lagi, itu nanti dia akan dapat hadiah, bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini nih ya tergantung daripada tingkat kesadarannya itu. Orang baru sadar, yang baru diancam-ancam baru sadar, ada hukum kayak begini nih. Kalau kagak kayak begini, kamu melanggar hukum, ini konsekuensinya harus begini dan begitu. Umpamanya. Sampai pernah ya misalnya ini momen gitu Ustaz ya. Ustaz kan dulu pernah ambil sholat Jumat sini, imam sholat Jumat. Ustaz itu dulu bacain surat At-Takasur sambil menangis kan. Alhaakumut takasur sambil nangis Ustaz kan. Sampai kemudian akhir-akhirnya itu hampir, apalagi pas jadi hampir nggak jelas gitu. Saya sampai berpikir, Ustaz baca surat ini sampai menangis, kenapa ya? Kayaknya ya termotivasi lah untuk saya baca misalkan surat itu. Oh ternyata kisah itu menceritakan tentang bermega-megahan. Itu bermega-megahan hingga lupa lalai sampai mati, ya ancamannya neraka jahanam. Tapi ya karena kita down lagi, tipe lagi, kita baru ingat saya, wah ini kalau nggak ini neraka jahanam nih. Ini termasuk udah bagus, udah bagus, ya kan, udah bagus. Jadi udah terhubung lah, sinyalnya itu udah terhubung. Cuma kadang kuat, kadang lemah, Ustaz ya. Iya, Ustaz, kalau misalkan ibadah haji itu kan rukun Ustaz. Kalau misalnya kita punya uang yang Ustaz 200 juta atau enggak 300 juta atau 500 juta, tapi kita belum ada keinginan untuk ibadah haji Ustaz. Itu termasuk golongan orang yang dosa nggak Ustaz? Jadi orang-orang yang punya duit umumnya kan, orang-orang yang punya duit. Ini kan pertama kan duit ini ceritanya nih, orang yang punya duit. Nah, walaupun dia punya duit, ini kategori istitoah itu harus lengkap. Istitoah. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Istitoah ini yang paling penting. Istitoahnya diantaranya apa? Satu, harus punya duit untuk bayar itu. Itu termasuk apa? Perjalanannya harus kudu aman, badannya sehat walafiat. Ini badannya sehat walafiat. Termasuk lagi adalah keluarganya harus tercukupi. Makanya punya duit 200 juta kayak begitu, ya kan bapak ibunya pada miskin semuanya kayak begini, kagak usah banget. Berarti masih dibutuhkan. Dibutuhkan kayak begini. Butuh apa? Butuh. Anakmu perlu butuh, orang tuamu, mertuamu perlu butuh, saudaramu perlu butuh kayak begini dalam keadaan miskin semuanya. Ya, kamu kemudian yang paling punya, ini sempurnain dulu. Ntar kalau udah disempurnain, udah kayaknya ini standar dah, gak bakal kurang makan kayak gini, tinggal kayak gitu. Nah, baru naik didaftar berangkat. Tapi kalau misalnya tadi kategorinya kita ngerasa ini udah pada cukup semua, tapi kita belum ada pikiran buat naik haji. Nah itu kita masuk. Nah itu termasuk ancaman dari Nabi. Jadi barang siapa yang sudah punya istitoah itu tadi, kemudian kagak mau melaksanakan menyempurnakan rukun Islam nomor 5 itu, maka tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena itu adalah bentuk daripada syiar agama
Allah Subhanahu Siapa wa tuh? ta'ala. Siapa nggak sampai segitu Bang? Iya, karena itu bentuk daripada syiar agama Allah. Makanya kalau yang wajib-wajib ini apa itu harus ditampakkan. Iya, kalau yang wajib-wajib harus ditampakkan. Kalau yang sunnah-sunnah kalau bisa itu harus disembunyikan, kecuali memang kalau ada niat yang baik. Iya kan? Niat untuk pendidikan, niat agar supaya nanti bisa diikuti oleh orang banyak dan itu baru boleh dan nilainya ini. Tapi kalau enggak, yang sunnah-sunnah kayak begitu lebih baik apa? Jadi ngungkap. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi, Ya, jadi, Alhamdulillah. jadi iya. Orang takut mau mengimpikan. Jadi kalau saya udah biarin aja. Lu kasih tahu, mau kasih berharap. paham ya tentang penyembelihan itu tadi Iya, dan paham. makna seloka yang tersirat di dalamnya. Itu yang paling penting. Jangan hanya cuma nyembelih hewan doang kayak begitu. Akhirnya pada kabur semuanya. Yang ada di masyarakat. Ada hadirin begitu sesuai dengan hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زينة اللهم افتح علينا العارفين اللهم اجعل نسبة الصحاب من الشر والبلاد ويسر لنا اللهم يا الله اللهم يا الله يا الله يا الحمد يا الحمد لله حمد حالنا إلى نسمع بحولك وقوتك يا سيدي الباقي أو بسم الله الرحمن السلام الحمد لله رب العالمين والله الموفق لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.